所有弟子的意志摧毁，你们的尊严踩在脚下。Kiss Swaha! Kiss Swaha! Swaha! Kiss Swaha! 我们的人是我，接下来，杜门的小家伙死。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-52. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu kemarin bersama dengan Penetua Basha dan juga Yushu telah bertemu dengan rombongan dari Barbarian di Empire, yang singkatnya mereka memberitahu tujuan kedatangan mereka adalah untuk menantang sekte Lolan Emas dengan mereka yang akan melakukan pemblokiran gerbang, dan singkatnya pun mereka menuju ke tempat dari Kekaisaran Lolan Emas. Yang sampainya di sana, Kekaisaran Lolan Emas menyambut kedatangan mereka dengan sangat senang, terutama dengan ketua mereka yang bernama Wuzun, karena di sini mereka ingin mendapatkan kembali gelar Martial Master ataupun Martial Han yang dimiliki oleh Penetua Basha. Dan di sana pun Chimu disuruh untuk menghadapi para anggota Kekaisaran Lolan Emas dengan Chimu juga yang telah menunjukkan kekuatannya kepada mereka semua. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Chimu yang memprovokasi Kekaisaran Lolan Emas dengan mengatakan kepada para murid-murid dari Kekaisaran Lolan Emas bahwasanya dirinya akan bisa menginjak harga diri dari Kekaisaran Lolan Emas dalam waktu 1 hari saja. Mendengar hal tersebut membuat para murid-murid dari Kekaisaran Lolan Emas menjadi sangat kesal. Salah satu murid dari Kekaisaran Lolan Emas maju menyerang Chimu, tetapi Chimu dengan sekali pergerakan bisa memotong tubuh dari anggota tersebut. Dan setelahnya adanya anggota lainnya yang ikut menyerang Chimu, dan Chimu bisa mengalahkannya juga dengan sangat mudah. Hal ini pun membuat semua orang kaget dengan kemampuan Chimu, termasuk dengan Banteng Basha yang sampai bengong melihat kemampuannya Chimu. Anggota lainnya mulai bergerak menyerang Chimu dengan ia memiliki kemampuan pembelahan tubuh, dan ia juga mengatakan rasa kesalnya kepada Chimu karena Chimu yang telah mempermalukan Kekaisaran Lolan Emas dengan sangat jauh, dan ia pun berniat untuk menghabisi Chimu dan juga merebut jiwanya Chimu. Tetapi Chimu dengan menggunakan pedangnya dan juga obat bius miliknya, Chimu mampu mengalahkan pria tersebut dengan sampai menebas kepalanya. Hal ini semakin membuat Kekaisaran Lolan Emas menjadi sangat kesal, dan di sana pun semua murid dari Kekaisaran Lolan Emas mereka semua langsung bergerak untuk menyerang Chimu. Yang Chimu mendapatkan serangan bertubi-tubi, tetapi Chimu dengan kemampuan pisau gandanya ia mampu menghabisi mereka satu persatu sampai Chimu bisa mengalahkan mereka semua. Dan di sana murid-murid dari Kekaisaran Lolan Emas dibuat sangat kaget karena Chimu bisa mengalahkan 40 anggota mereka dengan sangat mudah. Chimu pun menantang kepada orang tersisa lainnya untuk segera maju. Salah satu murid Kekaisaran Lolan Emas ia berniat untuk maju melawan Chimu, dan di saat itu adanya penetua dari Kekaisaran Lolan Emas memberitahu kepada muridnya yang bernama Shimuro bahwasanya Chimu memiliki titik lemah di bagian bahu kirinya. Shimuro yang mendengar itu berterima kasih kepada gurunya. Penetua Basha pun menghina dari penetua Kekaisaran Lolan Emas karena mereka yang ikut campur dalam pertempuran ini seharusnya mereka mengawasi saja. Tetapi penetua itu ia tidak peduli, ia masih memiliki dendam kepada penetua Basha yang dulu pernah mengalahkan dirinya, dan dirinya ingin balas dendam yaitu dengan membuat murid penetua Basha
Basha kalah dalam duel ini yaitu Cimu. Penetua Basha menerima perkataan tersebut dan di sini pun Penetua Basha juga menghina kepada semua orang yang berada di Kekaisaran Laulan Emas dengan mengatakan mereka semua yang lemah. Yang Penetua Basha yakin bisa menghancurkan mereka semua dengan kekuatannya. Yang lalu pun Penetua Basha mengeluarkan serangannya ke arah mereka yang menandakan Penetua Basha menantang mereka untuk bertarung. Dan lalu pun Penetua Basha pergi dari sana yang diikuti oleh Wuzun dan juga para anggota penetua dari Kekaisaran Laulan Emas. Mereka melakukan pertarungan di tempat yang berbeda dari tempatnya Cimu. Tetapi Cimu di sini menyadari apa rencana dari Penetua Basha yang dimana Penetua Basha memang sengaja untuk memancing para anggota penetua dari Kekaisaran Laulan Emas untuk memperlemah keamanan dari Kekaisaran Laulan Emas dan bisa memberikan kesempatan kepada Cimu untuk menyusup Kekaisaran Laulan Emas dan mengambil kembali tubuh bagian bawah dari Pamantu. Tetapi pada saat ini Kekaisaran Laulan Emas mereka masih adanya 4 anggota penetua yang tersisa dan Cimu pun harus memiliki cara untuk bisa melewati 4 anggota penetua itu. Dan setelahnya pun Cimu melakukan pertarungan melawan Shimoro. Shimoro percaya diri dalam pertarungan ini karena ia menganggap Cimu yang sekarang sedang kelelahan karena menghadapi 40 pertarungan sebelumnya. Yang dalam pertarungan itu Shimoro menggunakan bulu-bulu sayapnya sebagai senjata pedang yang menyerang Cimu dari berbagai arah. Dan selanjutnya Shimoro mengeluarkan gerbang kegelapan dari sayapnya juga yang dari gerbang tersebut muncul tangan-tangan yang mencoba untuk memperangkap Cimu. Yang untungnya Cimu bisa terbebas dari perangkap itu dan tangan-tangan itu seketika berubah menjadi makhluk-makhluk kegelapan yang mencoba menyerang Cimu dengan jumlah yang besar. Untungnya Cimu dapat mengalahkan mereka semua dengan tebasan pisau pemotong dagingnya. Dan setelahnya Cimu menyerang Shimoro dengan menggunakan bisikan jahatnya membuat pergerakan dari Shimoro berhenti dan Cimu hendak untuk menarik jiwanya Shimoro, tetapi sayangnya di saat itu Shimoro lagi-lagi menggunakan pisau dari sayap miliknya yang membuat Shimoro bisa membebaskan dirinya dari pengengkangan Cimu. Dan setelahnya mereka berdua melakukan peraduan serangan yang dalam peraduan tersebut bahu kirinya Cimu mendapatkan serangan dari bulunya Shimoro. Dan hal itu seketika membuat Yushu menjadi khawatir dan juga para anggota dari Kekaisaran Laulan Emas mereka menjadi bersemangat karena mereka kira Shimoro telah berhasil dikalahkan. Tetapi di sana Cimu dengan santai mendekati Shimoro dan setelahnya Cimu dengan mudahnya mengangkat kepala Shimoro yang ternyata kepalanya Shimoro telah Cimu potong dalam peraduan sebelumnya yang membuat Shimoro telah dikalahkan. Dan selanjutnya Kekaisaran Laulan Emas mengirimkan lawan mereka selanjutnya yang merupakan makhluk gajah dengan makhluk gajah tersebut bernama Danboro. Danboro juga mengatakan kepada Cimu bahwasanya Shimoro masih belum menstabilkan kekuatannya yang membuat ia bisa dikalahkan oleh Cimu. Tetapi di sini Danboro percaya diri bahwasanya ia lebih matang daripada Shimoro dan ia percaya diri untuk bisa mengalahkan Cimu. Dalam pertarungan melawan Danboro, Cimu juga melakukan penjelajahan wilayah dari Kekaisaran Laulan Emas untuk mencari kemungkinan keberadaan dari tubuh bagian bawah Pamantu. Dan hal ini seolah-olah terlihat kalau Cimu ketakutan melawan Danboro dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi sebenarnya tidak. Dan dalam pertarungan tersebut Danboro telah berhasil untuk mengepung Cimu dan di sana pun Cimu mencoba untuk melawan balik menggunakan teknik warisan dari pedang Pak Kades dan setelahnya terdengar bentuman yang besar. Dan setelahnya diperlihatkan Danboro yang masih bertahan dan di sana pun secara mengejutkan Danboro menunjukkan kepala Cimu yang telah ia potong, menandakan bahwasanya Cimu telah dikalahkan oleh Danboro. Danboro menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Yushu bersama dengan Banting Basha yang melihat hal ini membuat mereka menjadi sangat kaget dan juga terpukul karena Cimu yang telah dikalahkan. Tetapi untuk dari para anggota Kekaisaran Laulan Emas mereka menjadi sangat bangga karena Danboro yang memenangkan pertarungan
pertarungan ini. Yushu, Huang Ding'er, dan juga Banting Basah mereka sangat terpukul atas kekalahannya Cimo. Apalagi sebelumnya Yushu telah mendapatkan banyak kenangan indah bersama Cimo yang membuat Yushu menjadi teringat kembali dengan kenangan tersebut, dan hal itu semakin membuat Yushu bersedih. Namun para anggota dari Kekaisaran Laulan Emas lainnya mereka berniat untuk menghadapi Yushu yang tersisa. Dan di sini tampak Yushu sama sekali tidak takut dengan mereka, bahkan tampak auranya Yushu yang semakin kuat karena untuk membayarkan dendam kematian Cimo. Pihak dari Kekaisaran Laulan Emas mereka sama sekali tidak takut dengan Yushu. Mereka menganggap Yushu hanya gadis kecil biasa, dan di sini pun mereka lebih penting ingin memberikan laporan kepada Wuzun bahwasannya Cimo telah dikalahkan. Dan sedangkan di tempatnya Wuzun tampak Penatua Basha yang masih menghadapi Wuzun bersama dengan para anggotanya, dengan Penatua Basha bisa menewaskan salah satu anggotanya Wuzun. Dan tak lama kemudian bawahannya Wuzun datang menemui Wuzun memberitahu bahwasannya Cimo telah berhasil mereka kalahkan. Hal itu pun seketika membuat Penatua Basha menjadi kaget, dan juga Wuzun di sini menjadi sangat senang. Setelah Danboro memenangkan pertarungan sebelumnya, Danboro juga langsung pergi retreat, dan hal itu diketahui oleh para penatua dari Kekaisaran Laulan Emas, dan mereka sadar Danboro sepertinya telah mengalami luka akibat pertarungan melawan Cimo, dan mereka tahu kalau Danboro membutuhkan retreat untuk pemulihan. Berpindah kepada Danboro, ternyata Danboro pergi ke tempat dari ruangan harta karun Kekaisaran Laulan Emas, yang di sana penjaga harta karun dibuat kaget dengan Danboro yang datang ke sini. Danboro menjawab kalau ia ingin menyerahkan harta milik Cimo, yaitu pedangnya Cimo, sebagai bentuk seserahan harta kepada Kekaisaran Laulan Emas. Penjaga pavilion harta dibuat kagum dengan pedangnya Cimo karena pedang ini termasuk harta kualitas tinggi, dan penjaga harta karun yakin bahwasanya Danboro yang telah membawa harta karun ini maka kemungkinan akan membuat Wuzun senang, dan Wuzun akan memberikan imbalan kepada Danboro. Dan di sana pun Danboro meminta kepada sang penjaga harta karun untuk diperbolehkan dirinya melihat ruangan harta karun agar dirinya bisa untuk nantinya memilih harta karun apa yang akan ia bisa pilih dari Wuzun. Penjaga harta karun ia menyetujui permintaan Danboro, dan di sana penjaga harta mencoba untuk membuka ruangan harta, serta penjaga harta memperingatkan kepada Danboro bahwasanya Danboro hanya diperbolehkan untuk melihat harta-harta di dalam ruangan ini dan tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya. Dan jika Danboro menyentuhnya, maka Danboro telah melanggar aturannya Wuzun, yang dimana nantinya adanya makhluk penjaga harta karun, yaitu para spirit evil yang akan menyerang Danboro. Danboro memahami hal tersebut, dan di sana tampak juga Danboro melihat dengan begitu aneh dari penjaga harta karun tersebut, seperti ia melakukan sebuah perhitungan. Dan singkatnya penjaga harta karun bisa membuka pintu harta karun tersebut, dan di sana dikejutkannya sekali kepalanya Cimo yang dibawa oleh Danboro ternyata masih hidup dengan Cimo yang mengintipnya. Dan setelahnya pun mereka memasuki ruangan harta karun tersebut, dan di sana Danboro bertanya mengenai harta karun dari tempat tersebut, dan penjaga harta karun menunjukkan harta-harta di sana kepada Danboro. Sekaligus penjaga harta karun memuji Danboro dengan kemampuan Danboro yang tak disangka bisa mengalahkan anggota dari Kekaisaran Yanka. Danboro juga mengakui kalau ia dalam pertarungan sebelumnya mendapatkan obat mujarad dari murid Kaisar Yanka yang telah ia kalahkan, yaitu Cimo. Penjaga harta karun menjadi sangat penasaran ingin melihat obat mujarad tersebut dan memberikan kode kepada Danboro untuk memberikan hormat kepada dirinya, yaitu untuk menyerahkan obat mujaradnya Cimo. Dan sebagai bentuk imbal baliknya, Danboro menunjukkan tempat harta karun utama yang berada di ruangan harta itu, yang di sana pun penjaga harta karun menunjuk ruangan utama harta karun. Danboro yang melihat itu setuju, dan Danboro pun memberikan obat mujarad kepada sang penjaga harta karun, yang di sana sang penjaga harta karun melihat obat tersebut, dan ternyata obat itu bukanlah obat mujarad melainkan obat biusnya Cimo, yang di sana sang penjaga harta karun sangat dibuat kagum dengan obat biusnya Cimo karena memiliki aroma yang wangi. Tetapi semakin lama tubuhnya semakin melemah dan membuat Danboro terjatuh, dan penjaga harta karun bertanya kepada Danboro obat apa ini, dan di sana
Yuna dan Boro menunjukkan kepalanya Chimo dengan kepala Chimo yang dapat terbuka kembali matanya yang membuat penjaga harta karun menjadi sangat kaget. Dan setelahnya kepala Chimo masuk ke dalam tubuh Dan Boro dan ternyata di dalam tubuhnya Dan Boro adanya Chimo yang telah menggunakan teknik kuno dari teknik Sulta kuno yang berasal dari sekte Tianmo yang telah diajarkan oleh Neneshi. Dan setelahnya pun penjaga harta karun ia terjatuh pingsan dan di sana pun juga Chimo keluar dari tubuh Dan Boro mengambil kunci harta karun dari Dan Boro dan juga mengambil kembali pedang miliknya. Tetapi setelahnya cerita dari serial Donghua Tales of Erdingat episode ke-52 bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran bisa tunggu konten spoiler. Dan mohon maaf sebelumnya minggu kemarin juga spoiler tentang Tales of Erdingat nggak tayang juga cuy. Jadi Mimin mohon maaf, tetapi Mimin usahakan untuk minggu ini bakalan bisa tayang kembali. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 所有弟子的意志摧毁，你们的尊严踩在脚下。